Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika, TTS, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, NIM 40121008 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Mina Zahara MA. Baiklah, saya akan mereview dari 6 materi yang sudah didiskusikan di dalam kelas. Dari materi pertama, yaitu sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Yang kedua, hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Ketiga, pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Keempat, teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Kelima, komunitas Muslim dan etis di kawasan Melayu. Keenam, ulama-ulama penyebaran agama Islam dan karya-karya di kawasan Melayu. Materi pertama, sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Nama penulis kelompok 1, R. Alfi Syahrin, Tiara Nurliza, Alma Syafira, Al-Malika Sabrina KH. Hipotesis penelitian latar belakang Ka'bah. Pada zaman Uno Mekah terletak di lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Laut Tengah. Semangat dagang penduduk Mekah berkembang. Kabilah Arab tidaklah suka untuk keluar negara tetangganya seperti Syam, Hijrah, dan Yaman. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menikah dengan penduduk Mekah suku Jurhum, Yaman. Keturunan Nabi Ismail disebut Banu Ismail atau Ad-Daniyun. Permasalahan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 20 April 571 Masehi, kota Mekah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abbasiyah yang memerintah di Yaman. Materi kedua, hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Nama penulis Anissa Yena, Amelia Kartika, Sri Wahyuni, Muhammad Rizky Iqbal. Hipotesis penelitian, latar belakang, pengertian. Istilah peradaban atau civilization bahasa Inggris atau tamadun bahasa Melayu. Topik peradaban selalu relevan untuk diperbincangkan di sepanjang zaman. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Apapun yang kita lakukan dalam mengamalkan ajaran Islam menghasilkan peradaban dalam berbagai aspek. Analisis. Peradaban Islam Melayu bisa dikatakan sebagai suatu daerah di mana terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya, baik itu di sektor politik atau pemerintahan, teknologi, ekonomi, dan pengelolaan di bidang agraris dan maritim. Kesimpulan, peradaban Islam ialah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berlandasan ciri-ciri Islam. Bagi Islam, peradaban dalam jenis apapun adalah penjelmaan manifestasi iman dan amal soleh manusia dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ketiga, pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Nama penulis
Halik Al-Fajri, Elvira Marcelita Novalia. Hipotesis penelitian. Latar belakang. Penjelasan bangsa Melayu. Suku, bangsa, dan bahasa di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan berbagai daerah di Asia Tenggara, Selatan, Thailand, Malaysia Barat dan Timur, Singapura, Brunei, Kalimantan Barat, Timur Aceh, pesisir timur Sumatera, Riau, Jambi, dan pesisir Palembang. Pengertian Melayu dikaitkan dengan bahasa, ras, dan etnik dan agama Islam. Asal nama Melayu. Catatan dinasti Tangci. Moloyu, nama sebagai kerajaan di Sumatera pada tahun 644 sampai 645 Masehi, yang ditulis dalam aksara dan dialek Cina. Tishing, seorang pendeta Buddha, pernah belajar bahasa Sanskrit di Sriwijaya selama 6 bulan. Beliau pernah singgah di Moloyu. Beliau mencatatkan perihal politik, ekonomi, dan adat istiadat Melayu. Kerajaan Melayu pertama dipercayai wujud di hulu Sungai Jambi Batanghari, berasaskan penemuan candi, patung, dan peralatan purba. Kesimpulan, Melayu berasaskan kesamaan agama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Melayu dan ras Melayu merupakan suku bangsa pribumi di Nusantara yang didominasikan oleh 4 ras utama, yaitu Negrito, Wedoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Materi keempat, teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Nama penulis, Lenti Lailatul Husna, Darina Durrah, Muhammad Rizki Al-Farabi. Teori masuknya Islam ke tanah Melayu. 1. Teori Mekah mengatakan Islam masuk ke tanah Melayu cukup awal, setelah beberapa puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad. 2. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam datang dari Gujarat yang disampaikan oleh Sonhorranje. 3. Teori Persis menjelaskan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang dari Persia. 4. Teori Cina menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. 5. Teori Turki menjelaskan bahwa selain orang Arab, Cina, Indonesia juga diislamkan oleh bukti atau berita dari dalam negara dan luar negara antara lain. A. Berita dari Arab. B. Berita dari Eropa. C. Berita dari Ibnu Battuta. D. Berita dari seorang Muslim Tionghoa Ma Huan. E. Berita dari India. F. Sumber dari negeri. Kesimpulan, Islam sebagai agama rahmatan lillah memberikan pencerahan perkembangan bagi umat Islam. Islam ketika datang ke Indonesia memberikan berbagai perkembangan dan kemajuan. Datangnya Islam ke tanah Melayu dengan berbagai macam dan teori saluran Islamisasi sehingga membuat agama ini bisa berkembang dengan baik dan proses penyebarannya yang damai sehingga mudah diterima dan memberikan perkembangan terhadap peradaban Melayu yang sebelumnya sudah ada. Kelima, komunitas Muslim dan etis di kawasan Melayu. Nama penulis Neni Karlina Lutfi Nurlaili Aldi.
Awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan baik dari orang asing maupun bumi putra sendiri. Penyebaran yang dilakukan antara lain pernikahan, dakwah, pendidikan, kesenian, dan perdagangan. Masuknya Islam di wilayah Melayu. Masuknya Islam di Melayu menurut beberapa ahli yaitu A. Islam datang langsung dari Arab pada abad 7 Masehi. B. Islam datang dari India bermazhab Syafi'i. C. Islam datang dari Bengali pada abad ke-11 melalui kantong Phanrang, Vietnam. Masuknya Islam Melayu di Vietnam. Masuknya Islam ke Vietnam pada abad 10 dan 11 Masehi oleh Jamah India, Persia, dan perdagangan Arab. Umat Islam menganut dua mazhab, mazhab Sunni dan mazhab Bani. Umat Islam terbagi 3 kelompok. 1. Muslim Cham, kelompok mayoritas. 2. Umat yang berasal dari suku yang beragam. 3. Muslim warga negara Vietnam asli. Kesimpulan, awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. 1. Masuknya Islam di wilayah Melayu. 2. Islam Melayu di Vietnam. 3. Islam Melayu di Brunei Darussalam. 4. Islam Melayu di Filipina. 5. Islam Melayu di Semenanjung Malaya. 6. Datangnya Islam ke Indonesia. Awal mula terbentuknya etis di kawasan Melayu. Keenam, ulama-ulama penyebaran agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Nama penulis: Ratisha Rahmania, Dini Haryati, Riza Yesi Amelia. Kiprah para ulama dan karyanya. 1. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang sarah dengan ide-ide mistis. Adapun karya-karya Hamzah Fansuri antara lain: 1. Syarat al-Asyikin. 2. Asrat al-Arifin. 3. Al-Muntahi. Adapun kiprah pada para ulama dan karyanya: Samsudin al-Sumatrani. Samsudin al-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Samsudin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya. Itu banyak yang mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. 3. Nuruddin Ar-Raniri. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranin, lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ayahnya berasal dari keluarga imigrasi Hadramaut, sedangkan ibunya adalah seorang Melayu. Ar-Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab. 4. Abdur Rauf Al-Shikili. Abdur Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir dari Fansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai barat Laut Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Abdur Rauf ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Kesimpulan, beberapa tokoh ulama telah memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam masa awal di Aceh dan
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia Islam. Mereka telah berjuang dan berkiprah dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam dan benar-benar mengajak masyarakat untuk melakukan syariat Islam dan menyampaikan ajaran-ajaran ortodoksi, ajaran yang berpengaruh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, mungkin itu ringkasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.